Beraki-raki gitu kahulu, baranak-ranak yo katapian. Bajawe salam gitu dahulu, baca baik tangan bisa kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran wa syukurillah, amma ba'du. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta workshop musik di tahun 2023 di Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat bersama saya Rifka Zikria. Sejenak izinkan kami menyapa yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Bapak Syaifullah SPDMM, yang kami hormati Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat Bapak Supriyadi SEMSI, kemudian pejabat struktural dan fungsional Dinas Kebudayaan yang hadir, dan instruktur workshop musik pada hari ini, Bapak Agus Lee Taher, Bapak Yun Henry SSN MSN, dan juga Bapak Tusriyadi SSN. Kepada seluruh panitia, karyawan dan karyawati UPTD Taman Budaya, serta seluruh peserta workshop musik di tahun 2023. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah. Dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita bisa melaksanakan acara pembukaan workshop musik tahun 2023 dengan tema Mengembalikan Kejayaan Lagu Minang yang diselenggarakan oleh UPTD Taman Budaya Sumatera Barat dari tanggal 9 hingga 11 Mei tahun 2023, di mana program ini merupakan program unggulan Sumatera Barat untuk mencetak 100.000 milenial entrepreneur di Sumbar dari berbagai bidang, salah satunya melalui musik. Di belakang itu selawat berandaikan salam tak lupa kita hadiahkan buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, Udauni hadirin yang berbahagia, sejenak marilah kita membacakan basmalah untuk membuka acara. Selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Ketua Pelaksana dari Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Bapak Supriyadi SEMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang beliau dari sempat hadir, dan seterusnya yang kami hormati para struktural di Taman Budaya dan seterusnya PAMO, dan yang kami banggakan narasumber kita ada 3 orang, Pak Agus, Taher, Pak Yandri, dan Pak Tusriyadi. Nanti juga akan dibantu oleh Pak Sikri nanti atau mendampingi. Dan yang kami banggakan selanjutnya itu adik-adik atau teman-teman kita dari pecinta musik. Dan seterusnya panitia pelaksanaan berkat beliau mereka dan dapat dilaksanakan pada hari ini. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari
hari ini atau menjelang siang kita masih diberi kesehatan, alhamdulillah, dan untuk mengikuti itu workshop musik. Dan kedua, selanjutnya itu selawat dan salam tidak juga kita buat kepada untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau tidak meninggalkan dua pusaka sebagai teman hidup kita dunia akhirat, yaitu Al-Quran dan hadis. Bapak Ibu yang kami hormati dan adik-adik sekalian, izinkan kami untuk melaporkan kegiatan ini kepada pimpinan ini, kepada Pak Kadis. Kantoran Pak Kadis izin kami untuk melaporkan kegiatan ini. Pertama-tama kegiatan ini kita musik, yaitu workshop musik kegiatan kita yang didanai oleh dana DAK dari pusat, dan memang penyelenggaraan di sekitar Taman Budaya dan pelaksanaan kita di Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Dan seterusnya jumlah kita yang sebetulnya kita hadirkan adalah sebanyak 44 orang, Pak. Dan ada 5 orang yang belum hadir. Dan kegiatan kita ini dari kabupaten kota dan kita hadirkan. Tujuan daripada kegiatan kita sebagai yang sampaikan tadi, mengembalikan rohnya bagaimana musik Sumatera Barat ini, negeri Minang ini, dan kemudian bagaimana mendapatkan posisi kita kembali sebagai lagu yang terbaik di Nusantara ini. Mungkin itu yang dapat kami laporan, Pak. Dan selanjutnya kami berharap kepada Bapak Kadis untuk dapat membuka kegiatan ini secara resmi nantinya. Itu yang dapat kami sampaikan. Salah dan jaga, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udawi hadirin yang berbahagia, mani galaknya Siti Kumbang, makin diinget makin tabayang. Sejenak iyo jungo nak badendang, supaya hati makin sana. Selanjutnya marilah kita saksikan terlebih dahulu penampilan lagu Minang oleh saudara Gilang dari isi Padang Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alaf baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormati para sekretaris Dinas Kebudayaan Pak Yayat Wahidi, terhormati para taman budaya Pak Supriyadi, terhormati Pak Muhammadiyah Pak Datuk Syundi, Datuk Sri Rajo, terhormati teman-teman dari Taman Budaya, Pak Sultan Profesional, serta jajaran panitia, dan khusus kepada Bapak pemateri atau instruktur Pak Agusli Taher, kemudian Pak Ion Henry, tidak asing lagi di Dinas Kebudayaan, Pak Tusriadi, kemudian teristimewa kepada adik-adik, saudara peserta workshop musik di Dinas Kebudayaan melalui Taman Budaya yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam acara pembukaan ini. Mudah-mudahan kegiatan kita akan berlangsung dengan baik selama 2 hari ya. 3 hari. Dan salam kita mohonkan kepada Allah SWT dicurahkan kepada Al-Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu-ibu, khususnya kepada para instruktur, kita memang diberi beban untuk pencapaian program unggulan NUR itu menciptakan 100.000 millennial entrepreneurs, menciptakan 100.000 entrepreneur, baik dari milenial ada juga women entrepreneur ya. Kita menyumbang pencapaian itu melalui seni budaya. Memang banyak pertanyaan hari ini. 2 hari yang lalu dikumpulkan wartawan itu mempertanyakan apa mungkin itu dicapai. Ya, bahkan kata Pak Sek ya, ketika ada orang pusat membaca ini agak terkejut juga dia, bisa gitu ya. Mungkin definisinya ya. Mungkin kita membayangkan sudah pelatihan 3 hari, sebenarnya 2 hari ya intinya ya, langsung muncul ya, entrepreneurship langsung menjadi pengusaha ya kan, mungkin begitu. Nah, ini kalimat kan entrepreneur, artinya walaupun dia mungkin sudah ada usaha, dengan dikasih pelatihan ini muncul jiwa entrepreneurnya atau bertambah jiwa entrepreneurnya. Alhamdulillah Allah menganugerahkan kepada orang Minang ini berbagai macam talenta ya, multi talent ya. Nah, kalau seperti Pak Agus Taher kan bukan hanya sebagai musisi dia, nah, tapi banyak sekali seperti itu. Yang bidang lain tapi dia juga pemusik, juga seniman, budayawan. Nah, kalau itu dikapitalisasi, artinya kita kelola, kita manage dengan baik, jelas akan menghasilkan uang. Nah, itu yang kita munculkan ya, jiwa-jiwa entrepreneur. Bagaimana mengemas sesuatu, menambah ilmu kita, trik kita, teknik kita, ya, sehingga dengan sentuhan entrepreneur itu akhirnya bisa menjadi ya, kapital yang sangat besar. Itu yang pertama. Jadi dalam pencapaian ya, program unggulan gubernur ya, dari sisi seni budaya. Ya. Bahkan di pusat juga sebenarnya salah satu indikator ya keberhasilan kita itu adalah sejauh mana kita ini menghasilkan orang seni budaya yang menghasilkan dari sisi ekonomi finansial ya, itu menjadi indikator. Yang kedua tentu saja menumbuh kembangkan, meningkatkan bakat-bakat terpendam atau mungkin yang belum dimunculkan dari adik-adik dan saudara yang selama ini. Ya, selama ini sudah ada ya, tapi belum berkembang. Nah, sama juga dengan musik-musik jalanan, pada dia berbakat ya, tapi belum dikelola dengan baik. Nah, maka itu bisa ditingkatkan. Jadi bakat-bakat kita ini sebuah anugerah
tidak pada semua orang bisa. Dengan bersyukur Allah SWT dan kita semua, maka workshop musik dengan tema mengembalikan kejayaan lagu Minang di Gedung Gubernur Sumatera Barat kita buka secara resmi membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah yang telah mempertemukan kita di momen ini. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah yang telah memberi semangat kepada kita bersama. Selanjutnya salam dan penghormatan kita tumpangkan saja kepada para bicara yang telah terdahulu. Kita langsung saja masuk kepada kegiatan kita. Workshop musik mengembalikan kejayaan lagu Minang. Ini sebenarnya itu yang sangat menarik ya, mengembalikan kejayaan musik Minang ya, lagu Minang ya, bukan musik Minang tapi lagu Minang. Nah, bila kita mengembalikan tentu setidak-tidaknya lagu Minang ini pernah jaya ya, pernah jaya atau asumsinya sekarang tak lagi jaya ya, sehingga itu perlu lagi dikembalikan. Baik, kita tidak berpanjang-panjang. Untuk yang pertama Pak Tus ya, silakan Pak Tusriadi yang memberikan pengantar. Kita beri kesempatan kepada Pak Tusriadi, kita silakan. Baik, sesuai dengan judul workshop musik kita adalah mengembalikan kejayaan lagu Minang. Kalau dari segi judul ini sesuai yang dikatakan Bapak moderator tadi, berarti dahulunya lagu Minang ini pernah berjaya. Dan apakah sekarang lagu Minang itu masih berjaya? Kalau secara umum kita lihat masih tetap berjaya. Kenapa? Contohnya dengan kondisi zaman sekarang ini, banyak penghasilan yang didapatkan dari adik-adik yang penikmat lagu Minang, YouTube misalnya. Yang dahulunya sudah kita juga tahu bahwasanya penghasil dari seorang pekerja seni itu mungkin terbatas. Dan alhamdulillah pada saat sekarang ini mungkin dari adik-adik yang hadir ini sudah berpenghasilan sekian juta, sekian puluh juta, mungkin sekian ratus juta dari penghasilan itu. Saya yakin ada di sini. Nah, kalau kita berbicara tentang lagu Minang pada zaman dahulunya, mungkin tahun di era 50-60an, yang istilahnya dulu ada namanya Orkes Gumarang, ada namanya Kumbang Cari. Mereka sangat eksis sekali untuk membawakan lagu Minang, untuk mengkonsep baik dari segi aransemen lagu Minangnya maupun dari syair-syair lagu Minang itu. Sehingga pada zaman dahulunya, kalau penyanyi-penyanyi nasional itu yang dikatakan penyanyi nasional, mereka belum menyanyikan lagu Minang, mereka belum selesai jadi penyanyi. Banyak contohnya penyanyi-penyanyi nasional, mereka harus bisa membawakan salah satu lagu Minang. Yang lagu Minang tersebut yang dibawakan oleh istilahnya orkes Gumarang pada zaman dulunya mampu booming di seluruh Indonesia. Kemudian ada dimasuk di era tahun 80-an 90-an. Lagu Minang berkembang lagi. Ada zamannya mungkin dari Pak Kia Ramon, ada lagu-lagu Indang yang sudah memasukkan unsur-unsur dari tradisi lagu Minang tersebut. Kemudian 90-an juga dari adanya Pak Salmon yang membawakan lagu-lagu dari Bapak Agus Gitaher, itu sangat booming sekali. Sangat booming sekali. Sehingga mampu merubah konteks dari lagu Minang itu sendiri, yang dahulunya mungkin lagu-lagu Minang itu identik dengan gaya-gaya musik agak country zaman-zaman Gumarang dulu. Masuk ke era zamannya Ratok Minang, Pop Minang dan lain sebagainya. Dan masuk pada zaman sekarang ada juga lagu Minang. Banyak orang mengatakan sekarang sudah berubah lagi. Melodi lagunya sudah mengarah kepada melodi
lagu-lagu daerah lain cuma berbahasa Minang, apakah itu termasuk dengan lagu Minang? Secara konsep iya. Kenapa saya bilang iya? Karena dia berbahasa Minang. Karena dia berbahasa Minang, itu lagu Minang. Banyak orang mengatakan lagu Slorok kayak Malaysia, tapi berbahasa Minang. Tetapi pada konteksnya di awal-awal kejayaan lagu Minang tersebut, sesuai dengan perkembangan zaman, ya begitulah perkembangan lagu Minang. Nah sekarang dengan adanya workshop ini, mungkin nanti dengan pembicara-pembicara yang hebat ini, kita akan menemukan yang namanya apa sih yang konteks yang dikatakan lagu Minang tersebut. Apakah dari segi syairnya nanti diolah menjadi sesuatu yang indah, karena lagu Minang itu kan identiknya dengan syair-syair yang istilahnya ada sindiran, ada kiasan dan lain sebagainya. Setelah 3 hari kita melaksanakan workshop di Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, tentu kita bisa menggali potensi-potensi yang ada pada anak muda dalam penciptaan lagu Minang. Pada prinsipnya lagu Minang itu dari zaman dahulunya adalah lagu yang sangat keren, lagu yang sangat diminati, bukan hanya di orang Minang saja. Orang di luar Sumatera Barat sendiri pun suka dengan lagu Minang. Bahkan dahulunya ada IMEX di nasional itu, seseorang penyanyi itu bukan dikatakan penyanyi sebelum mereka bisa membawakan yang namanya lagu Minang. Dalam pelatihan workshop musik yang temanya mengembalikan kejayaan lagu Minang, memang tugas kita sebagai orang Sumatera Barat, seniman musik, pencipta lagu, kita memang harus mengembalikan kejayaan itu kembali. Karena apa? Dengan adanya situasi pada zaman sekarang, seolah-olah lagu Minang itu agak tergerus, baik dari segi syair, baik dari segi melodi. Justru banyak kita menyaksikan sekarang lagu-lagu Minang bermelodikan lagu-lagu pop secara nasional, sehingga menghilangkan ciri khas dari lagu Minang tersebut. Sebetulnya apa sih yang menjadi ciri khas dari lagu Minang itu adalah yang pertama tentu kekuatannya pada syair lagu Minang itu sendiri, yang mana syair-syair lagu Minang itu banyak menggunakan kiasan atau berupa sindiran dan lain sebagainya. Berbeda dengan zaman lagu-lagu Minang yang diciptakan oleh anak-anak muda sekarang, mereka to the point. Tetapi fenomenanya sendiri, lagu Minang seperti itu adalah pada zaman sekarang sangat diminati oleh masyarakat. Justru itu yang menghasilkan istilahnya cuan, yang menghasilkan uang untuk mereka. Dan kita berharap nantinya jangan sampai ciri khas lagu Minang ini yang berkekuatannya di syair, berkekuatannya di melodi, ini jadi hilang. Dan harus kita pertahankan agar lagu Minang ini tetap jaya sama seperti dahulunya, dengan tetap mempertahankan ciri khas dari lagu Minang tersebut. Kalau pada zaman sekarang ini kan jelas saja lagunya Dene Cinto Adia, langsung Dene Cinto Adia, langsung dikatakan. Kalau dulu mungkin dihiaskan, ada ado bungo, nan kambang, dan lain sebagainya, hiasan. Tetapi pada konteks sekarang memang agak bergeser. Jadi mudah-mudahan dengan workshop ini nanti kita menemukan apakah dari segi syairnya, melodinya, ciri khas lagu Minang itu bagaimana. Nah, ini harus dikembangkan agar jati diri dari lagu Minang tersebut bisa terlihat, dan bagi komposer-komposer muda, pencipta-pencipta muda bisa melahirkan lagu-lagu Minang yang betul melahirkan dari ciri khas lagu Minang tersebut. Mungkin dalam hal ini saya lebih cenderung arahnya ke musik barat, gitu ya. Disiplin musik barat untuk mendukung lagu pop Minang, ya. Mungkin yang masalah tradisinya nanti mungkin udah Pak Agus sama Pak Sekri Budiman nanti ya. Jadi bagaimanapun juga kalau kita bicara masalah musik, kita berhubungan dengan do re mi fa sol la si do, kita tidak bisa terlepas dari disiplin musik.
Sebab itu yang memandu kita gitu. Ya. Kemarin itu kebetulan waktu lomba lagu penciptaan lagu Peminang kemarin, saya mengamati ya. Kadang-kadang karya-karya dari anak-anak atau adik-adik kita semua ini bagus-bagus. Cuma ada sisi-sisi tertentu masalah musik yang belum diperhatikan. Ya. Di mana masalahnya? Kadang-kadang masalah pemakaian akor, ya. Kadang-kadang masalah beat, masalah birama. Bagaimanapun juga kita tidak terlepas dari itu, ya. Jadi dalam hal ini mungkin saya akan memaparkan sedikit masalah ini. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi kira-kira di mana pemakaiannya, gunanya belajar musik barat. Bahkan kita berharap semua yang seniman ini, dianggap seniman semua ya, adik-adik ini seniman semua, jangan buta terhadap not balok dan not angka. Sebab bagaimanapun juga kita mengapakan karya itu lebih maksimal kita yang menulis sendiri daripada kita minta tolong sama orang lain. Ya, jadi bagaimanapun juga kita harus dituntut tahu dengan musik barat sebagai pemandu dari karya-karya adik-adik semua. Ya, pemandunya melalui itu bagaimana, lirik syairnya bagaimana, ya. Kalau di lagu Minang misalnya, melodinya itu ada karakter Minang, ya. Bagaimana interval dari melodi pop Minang, misalnya lagu Minang, ya. Kadang-kadang ada juga kita mendengar lagu pop Minang, ya. Tapi kalau kita hilangkan liriknya, tak tahu kita itu bahwa itu lagu Minang. Pokoknya luak yang tigo dan rantau itu kan banyak tuh melodinya yang bisa kita jadikan ide terhadap karya seni kita. Oh, selanjutnya begitu juga aransemennya. Kan ada progresi chord dari lagu-lagu Minang. Ya, progresi chordnya kan ada ya khusus, misalnya ada yang akord 7 lagi kan. Itulah contoh ilmu musik untuk mendukung karya-karya kita. Ya. Lagu sederhana terdiri atas 2 kalimat musik yang simetris, yang masing-masing terdiri dari 8 birama. Itu yang lazimnya kan. 8 birama itu apa maksudnya? 8, kalau kita belajar musik ya, kan misalnya mi re do, lagu si Budi misalnya, mi fa so la si do la so do re mi fa mi re do re, misalnya itu frase 4 birama, ya. Jadi itu lazim gitu. Itu istilahnya dalam ilmu musik itu antecedent atau kalimat tanya. Jadi kita bikin lagu itu juga sama dengan kita bikin bikin pantun bahasa Indonesia. Ada kalimat tanyanya, ada kalimat jawab, ya. Selanjutnya motif adalah suatu bentuk pola irama, melodi atau gabungan keduanya yang mempunyai arti. Motif biasanya terdiri 2 birama yang kemudian dikembangkan menjadi frase. Motif berguna memberi arah tertentu pada melodi yang memberi hidup pada suatu komposisi. Maksudnya gini, dalam satu lagu itu pasti ada motif pokok, ya. Motif pokoknya artinya motif yang untuk mendukung dari lagu itu sendiri. Misalnya yang lebih gampang saya lagu ibu kita gini, ta do re mi fa sol mi do, ta da 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 da, ta fa la sol fa mi do, te fa mi re do. Kan itu aja motif, pam 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 pam, itu aja yang diulang-ulang. Jadi biar lagu kita itu terarah, harus motif itu harus jelas gitu. Jangan di kalimat pertama motifnya ini, jadi kalimat kedua berubah lagi motifnya ini, ya. Jadi tidak terarah lagunya. Jadi diharapkan kita mencipta lagu itu harus motifnya harus jelas, ya. Jadi itu sebenarnya itu dalam ilmu musik, tapi yang namanya lagu Minang dia berkiblat ke musik barat, harus ikuti itu biar lagunya terarah. Melodi rangkaian dari beberapa nada atau sejumlah nada yang berbunyi atau dibunyikan secara berurutan.
naik atau turun, melangkah atau melompat. Paham kan? Yang naik turun, melangkah atau melompat. Yang mana yang melompat? Misalnya kan do sol, misalnya mi fa sol mi fa itu melangkah. Mi fa sol mi fa itu melangkah. Cuma sol mi itu yang melompat cuma. Nah, itu bedanya antara melangkah dengan melompat. Kalau melangkah itu do re mi fa sol itu melangkah namanya. Jadi ada masanya kita memakai melodi itu yang melangkah, dan ada masanya kita memakai melodi itu dengan melompat. Sekarang kita masuk ke bentuk lagu, ya. Dalam mencipta sebuah lagu kita tidak boleh muluk-muluk gitu. Bikin bentuk lagu itu macam-macam, ya. Lagu itu ada 3 macam aja bentuk lagu, bentuk satu bagian. Apa contohnya? Misalnya yang lebih gampang, Pak. Sol fa fa mi fa sol fa fa mi fa re mi do re mi re mi do re mi re fa mi fa re mi do re mi re. Ah, itu aja. Nanti ulang lagi dan itu lagu satu bagian. Nggak ada referennya, nggak ada yang bentuk lain misalnya. Ya. Nah, paham kan? Sekarang bentuk lagu 2 bagian. Yang 2 bagian itu lagunya misalnya hamba menyanyi, mencipta suara, turun kepada seni ibu Indonesia. Itu namanya bentuknya A. Periode kalimat 1. Lanjutnya, hanyalah ini hamba memberi seperti itu A aksen, ya. Melodinya sama baik 1 dengan baik 2. Cuma yang membedakannya, yang tadi bentuk melodinya sama persis, cuma di sini yang melodinya beda, melodinya beda, liriknya sama liriknya beda, melodinya sama, liriknya beda. Itu namanya A pertama, yang kedua A aksen, ya. Itu referensi. Hanya maksud jangan sampai hamba dengan tangan hamba bakti pada Maha Indonesia. Itu B. Beda persis dengan kalimat A. Kalau kita bicara masalah lagu Minang, memang ada maju mundurnya, ya. Di sini kalau kita lihat kreativitas dari seniman Minangkabau khususnya, memang berbagai macam kreativitas yang dilahirkan, terutama dalam mencipta lagu. Akhir-akhir ini, para pencipta di Sumatera Barat tumbuh bagaikan menjamur gitu ya. Cuma kita di sini dalam acara ini perlu mengarahkan pada adik-adik kita agar dia tidak terlepas dari akar tradisi Minangkabau sendiri, sehingga karya itu bisa diterima di tengah-tengah masyarakat dan juga tidak terlepas dari komersialnya. Tetap berakarkan tradisi namun bisa dijual ke masyarakat ramai. Tujuan dari acara ini kita mengharapkan para adik-adik bisa menjadi entrepreneur, sehingga dia bisa menjalani kehidupan lewat seni, lewat mencipta lagu khususnya, sehingga di masa depannya dia bisa berkiprah dalam cipta lagu Minang dan dari karyanya diterima di tengah-tengah masyarakat. Kondisi musik Minang pada dekade akhir-akhir ini cukup menggembirakan dengan banyak-banyaknya aliran musik-musik Minang yang lahir di tengah masyarakat, yang sehingga masyarakat lebih bisa memilih, bisa menikmati dari karya-karya adik-adik kita itu. Dengan adanya latihan ini, dia lebih matang, lebih serius, dan kita bisa sebagai narasumber bisa memberikan spirit atau semangat kepada adik-adik kita, sehingga dia untuk masa yang akan datang lebih berkarya lagi. Nah, ini persoalan seperti yang dijelaskan oleh Pak Yon Henry tadi dengan ilmu barat, ya itu sudah benar, dan dia juga sudah mencontohkan juga jadi bagaimana beberapa pengarang yang punya kecenderungan ambil dari tradisional dan ambil juga dari barat. Nah, ini kan juga persoalan sebenarnya. Dan banyak lagu-lagu kita yang akhirnya nasibnya sama dengan Minangkabau itu sendiri. Apa itu nasib Minangkabau?
Ya tidak ada yang miliknya. Getanya dari jauh, bajunya guntiang Cino, Sarawanya Aceh gitu kan. Nah ini persoalan lagu Minang sebenarnya, bukan tak penting. Ada beberapa hal yang memang ingin saya sampaikan gitu ya. Terus terang kita tidak terlalu dijelaskan di dalam agenda workshop kita ini seperti apa. Karena ini workshop pencipta lagu, itu bukan pertanyaan Pak Moderator tadi, apakah semua pencipta lagu? Karena di dalam workshop ketika kita mau, jadi dalam workshop itu nanti kita dengar sebenarnya kita minta dari awal dan kepada dia, kalau bisa lagu-lagu adik-adik itu sudah ada di kita yang bertiga ini, sehingga bagaimana sasaran kita adalah dari lagu yang 40 itu nanti workshop ini harus mampu melahirkan beberapa lagu bonek. Di sana ada sharing gitu. Sebenarnya acara kita ini memang tidak ada di dalam panduan ini, tapi kita minta ini kalau memang langsung workshop tidak bekal gitu. Jadi ada teori Pak John itu bisa tentang teori. Kalau saya memang dalam konteks proses gitu. Pengalaman saya selama 23 tahun saya bercipta, gimana sebenarnya apa yang harus diri kita bekali. Walaupun saya tidak akademisi, tidak orang musik, saya tidak paham not, nggak jelas sampai sekarang not gitu. Nah, jadi nanti itu apakah dari hari kedua atau kalau bisa saya mau butuh waktu sekitar 20 menit lah. Kalau nanti kita langsung workshop. Di dalam workshop itu karena adik-adik ini kita nggak jelas, kita perdengarkan barang 10 dulu sesi pertama ada 10 lagu ya. Nanti kita sepakat kita pilih 3 lagu. 3 lagu ini yang kita perbincangkan bersama. Ini sifatnya apa? Dialog gitu. Menurut Pak Sikri Budiman yang benar paham musik, Pak Tus dan Pak Yun harus begini gitu. Ini liriknya masih kurang. Jadi kita bisa mulai dari lirik, dari tema, dari judul, dari apa namanya notasi lagu itu. Jadi alhamdulillah misalnya dari pelaksanaan ini terlihat memang pencipta-pencipta baru yang ikut training ini banyak yang berpeluang menjadi pencipta-pencipta yang mungkin handal di masa depan gitu ya. Memang tidak semuanya berbasis seni budaya Minang, tetapi dia sebagai pencipta lagu pop nasional misalnya, pencipta lagu yang memang genrenya lain dari lagu Minang, berpeluang dia. Jadi kita mau melihat walaupun tema workshop ini mengembalikan kejayaan lagu Minang, tetapi kita tetap melihat mengkaitkannya dengan dengan program unggulan daerah ya, bahwa bagaimana menciptakan entrepreneur baru dari orang musik ini. Sementara dari perkembangan sekarang kita melihat bahwa dunia musik ini, industri rekaman ini adalah peluang yang luar biasa. Kalau dulu memang kata orang art for art, berkesenian untuk seni. Sekarang bisa nggak begitu. Coupling ini jalan juga, tetapi coupling art for komersial, for bisnis bisa menjadi profesi di sini. Nah, ini yang kita dorong sehingga memang bagaimana itu. Jadi yang kita lakukan sekarang kan begini. Pencipta wajibkan menyerahkan satu lagu. Nah, lagunya itu kita kupas. Oh, ini judulnya kurang oke, ini liriknya harus kita perbaiki sedikit, ini notasinya harus kita perbaiki, sehingga diharapkan dari workshop ini tidak hanya penciptanya, tetapi lahir lagu-lagu yang istilahnya bernas gitu. Tidak perlu Anda itu adik-adik itu mengotak-ngotakkan diri. Oh, saya mau pencipta lagu dendang saja. Saya hanya pencipta lagu pop saja. Kalau bisa memang aneka genre gitu ya. Bisa membuat lagu, misalnya dalam konteks Minang misalnya, bisa membuat lagu yang bernapaskan Dinang Dare, bernapaskan gamat, bernapaskan musik pelayaran misalnya, indang dan segala macamnya. Sehingga memang kita betul-betul bisa hidup di dalam industri ini. Jadi kalau kita mau mengkotak-kotakkan diri, kalau memang itu hanya penyanyi tertentu saja yang bisa menyanyikan lagu kita. Tapi kalau misalnya kita punya lagu selorok,
ada beberapa orang penyeluruh kita masukkan lagu ke sana ya. Sehingga tadi itu yang kita karena sebagian kawan-kawan kan berpendapat fokuslah ke satu-satu karakter lagu. Kalau menurut pengalaman saya sebagai tidak perlu begitu. Apalagi misalnya ketika kita seorang pencipta diberi kesempatan oleh Allah menjadi produser, kita akan berhadapan dengan banyak penyanyi. Penyanyi ini karakternya lain, penyanyi ini karakter lain ya. Tapi kalau kita punya stok lagu dari berbagai genre itu, kita bisa banyak penyanyi yang bisa kita lakukan gitu. Yang kita mungkin wajahmu itu penyanyi siapa? Not siapa saya itu tapi teknik penyanyi di sini Tongan seperti itu. Kemudian menyembah konsen lagu apa namanya lagu nanti tua nanti tanah bisa indah naik bagajati nyembah itu adalah barang gurui kehebatan gurui. Jadi kita bisa mengambil lagu itu dari teknik bernyanyi terlalu banyak. Siapa tuh? Walaupun ketika saya menciptakan lagu itu saya membayangkan gurui yang turun. Tidak masuk di dalam, tak bisa kita bergaya dulu. Terus, kemudian mulai itu merancang awak mencipta dari akor indah. Lagu Statak Jog, tahu kan? Besok Minang, tempatang langit doa teng 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 la 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 teng atau baik belajar dengan akar lagu sub etnik atau pop lainnya. Kamu contohkan beberapa pencipta yang sukses dengan belajar mengadopsi, menginspirasi akar-akar lagu. Sampulnya joget atau kesamaan. Itu dari akar lagu. Perak-perak itu dari gambar. Ridwan kan dari gambar. Kamu boleh membalik kalau menjadi bermain gambar. Jadi Om Maete dia Bodi Malik adalah penyanyi Saruni Aceh terbaik ketika main gambar itu. Kamu selalu terpukau belinya menyanyikan lagu Saruni Aceh. Bagi aku lebih enak menangkan suara Uci Obeng Mama si Bodi Malik dari si dari Sinam itulah ketika lagu Saruni Aceh itu meledak. Jadi Saruni Aceh itu menjadi kebangkitan lagu Minang pertama di Sumatera Barat. Industri Minang pertama itu muncul luar biasa setelah lahirnya album Saruni Aceh. Penasaran enggak? Bisa nggak awak menang lagi musik? Tapi namanya dipangan kok. Sehingga situ pokoknya notasi pengantar intro, menggunakan notasi intro lagu gamma itu. Malah ada beberapa pengalaman not lagu mau pakai itu supaya jangan hilang. Kamu pada sehingga dibanding kasih 7 Maret lebih banyak evergreen shot. Bilang sama aku, Lenyai, kalau boleh aku, nah di referen itu dedang tadi macam ada dari barat, berdiri dari yang Preman, laki itu di antara lagu Melayu, entah tidur dan sebagainya. Kalau mau saya lihat itu gaya beberapa terempok, lagunya si Alkawi, bayang hidup nasional, menentang matahari dari dangdut, kasih kacarai. Pak Mawardi Iko dari akar lagu Melayu. Dulu ada satira lagi selalu muncul musik itu. Setelah didendangkan sepengkali itu baru masuk drama cerita. Rembulan itu lagu pertama Zapin yang dibikin oleh orang Minang gitu. Aku tak masuk ketika disodorkan penyanyi oleh seorang kawan
soalnya mirip dengan Siti Nurhaliza. Aku yakin itu masih Siti Nurhaliza. Kita payah lah aku kata Pak payah itu dapat dibuat. Ya, Linda yang balik. Ya Pak, siapa? Ya aku balik. Ternyata iya kan. Hampir bulan aku mau pelajari dari bulan. Atau malam dari Denda. Iko mau kalau orang Padang, ikut tantangan terberat. Tidak mudah membuat lagu Minang yang asalnya dari dalam bawah. Tahu ini siapa buat? Ya, si Cek. Nah, Ilham Sampai Igo bisa dicari dia buat di YouTube. Ilham Sampai Igo. Begini pelayaran itu menurut Ambo itu akar lagu tradisi yang paling luar biasa saja. Itu membuat semua lagu selalu asalnya dari sini. Ambo dulu ini Adinda. Orang membuat lagu yang bentuk pelayaran itu dari Wansi, kemudian dari Rap, bentuk lagu Rapotnya, itu kan. Kemudian Ambo tanyakan di diri bisa nggak kita perhatiin yang Ralku menjadi patahnya? Dijadikan yang berbirama. Jadi kau mau menginspirasi Adina juga, nggak ada yang bisa. Nggak bisa ada orang ahli musik, jauh orang ahli musik ternyata bisa. Jadi tenangkan itu. Terus, Ambo nggak tahu istilahnya ke Pak ya, tapi mau mengatakan temukan istri yang no. Jadi kalau mau selalu membayangkan gitu. Kalau orang dulu kan bagi Ambo tuh nggak ada istri. Kalau mau membayangkan penyanyi itu tagak kan, bisa jadi masih itu kan. Tapi ketika pakai refer, ini mengikat sebagai retik betul-betul dalam penyanyi itu. Ini bisa begitu harus ada histeris not itu. Itu maksudnya beberapa contoh bagaimana orang menemukan istrinya. Baik, kita mulai. Ada beberapa dari teman kita yang baru datang, baru ikut hari ini, diikuti saja tidak apa-apa. Yang penting kita harus sepakat bahwa kita hari ini adalah kita itu mengembalikan kejayaan Laut Minang. Secara teori sudah disampaikan oleh Pak Yon, kemudian hal lain gambaran apa itu Laut Minang. Bagaimana lagu Minang sudah disampaikan oleh Pak Rasuka kemarin. Kemudian sekarang kita akan membahas lagu-lagu itu. Dengan mudahnya saya akan acak. Sementara saya acak menunjuk seseorang untuk menampilkan karyanya, yang lain menulis notasi sakat lagunya di WA masing-masing, kirim ke grup supaya kita mudah melihat menampilkan di fokus. Jangan takut mencari sesuatu yang baru, jangan takut, berbuat sajalah. Tidak ada yang haram yang berbuat. Cuman kita tetap ada orang merampu yang sebagai ragu secara ilmu musik seperti apa, secara etika seperti apa, selalu Minang kayak bahasa sudah santun sudah. Kemudian ilmu Minang kalau tidak itu tidak mutlak sebenarnya. Ya. Seandainya ada cewek sampai ke sini, sementara cowok hanya sampai ke sini nadanya, tapi melodinya sama. Itu seolah terpaksa cowok mengikuti nada cewek, atau sebaliknya cewek harus mengikuti nada cowok yang rendah. Jadi strategi harus dipakai. Misalnya saya contohkan ya,
Darah cewek itu normalnya sampai C yang rata-rata. Oke lah, kami sampai D1. Ini sampai sini. Ini cewek pentinggi. Nah mungkin cowok mengejar ini. Jadi seandainya nada lagu diratakan, disamakan melodi dengan cowok dan cewek, itu akan kesulitan. Terpaksa. Saya contohkan kalau lagu Taruh Yusuf apa ya yang duet ya? Lupa saya lagu yang duet. Ketika cowok setelah cewek cowok tuh gantikan nada deh. Langsung udah sih saya main dia main di C sampai cowoknya main di G. Bisa bukan nyoba cerai usaha dia menangiku bahasa yang nantikan denai takutkan malah mati jauh. Udah banyak nah itu pasti ketidakan ada. Udah berjalan pikir dia kecil badan apa itu kasihan hati kali bukan ganti nada kata nada begitu dari sensasinya. Jadi kalau mungkin lagu duet cewek cowok jangan melodi yang sama diberikan cowok dinyanyikan lagu melodi A, cewek juga dinyanyikan melodi A aja. Yang sampaikan Pak Budi tadi masalah lagu duet ya, itu memang lagu duet ini memang susah apanya, sebab kita memikirkan register suara pria dan wanita. Seandainya suara pria normal ya, suara yang basic ke bawah bass kan, dan sopran di atas bisa lah dia di bass beda satu oktav bisa. Tapi kalau yang susahnya yang range suaranya dekat ya. Yang wanita juga normal-normal yang tengah dan pria yang di tengah. Nanti kalau pria memakaikan suara yang wilayah wanita, memang disampaikan ke ini dia nggak enak mendengarnya, terpaksa. Jadi mungkin bisa kita mensiasatinya ada yang ceweknya yang tinggi, yang putranya rendah. Jadi nanti dia bernyanyi satu oktav, bisa aja beda satu oktav. Jadi semakin banyak kita kalau kita lagu-lagu kampung kita semakin banyak nampak persoalan-persoalan yang harus kita perbaiki. Misalnya kalau retorika bahasanya ya kaki bagus, ada pengulang bunyi di belakang itu sama dengan kita mengaji Allah sama menjadi bala di Al-Quran mungkin ayat terutama untuk ayat pendek mungkin 100% retorika bahasanya seperti itu. Jadi kita mungkin lagu juga seperti itu. Ujung-ujung itu usahakan sama sebenarnya mudah dicerna, mudah ditangkap. Ya, kemudian usahakan tidak ada pengulangan kata. So ada doa di atas, ada doa balik. Mandi di atas, mandi itu balik. Banyak mandi. Ya, kalau bisa sebanyak-banyak kok apa sebenarnya itu dua seperti mandi kata-kata mandi. Ya kata-kata itu. Ya, dan sampai miskin kata-kata itu. Itu terkesan seperti kehilangan apa ya, kehilangan referensi untuk jadi kata-kata pengganti mandek itu seperti itu. Tapi tidak semua lagu harus membek apa namanya itu lagunya membek kakak sendiri enggak? Selalu harus dong. Ada kata biasa, tapi kata biasa tuh tapi manis penempatannya. Bansai panah di masona lalu kan biasanya kan ada kata sendiri kan? Namun kasih arek manyantu dia pun ayah putih nan aduh putih itu kan dia cinta manis juara soalnya itu pemakai kata-kata yang manis bansai loh putih kan itu manis ya kata cinta bersatu elok untuk Allah tasuo dahulu tidak kinilah aduh dulu bansai kena kayu tadinya sayang kacang lupa kulitnya mabuk haratu kasih dinasuk lah mabuk jauh kecil buat aluponya jauh rumah tangga lah dan ngumpul kayu lah pakai kemari bagi cewek macam di kayu lupa diri kan tak tuh mau kayak kata sindiran kan kan lulusnya baru dia kata sindiran Allah apa sih apa
Alama maka mengkonggalan juga si bungo cintu alabasira mengkonyo patah durui daunnya pada siram lo mau ketak laba-laki lo mau saya batin masuk ke kanan keluar kiri aja, nggak ada lengket di apa. Coba mungkin bisa kita rasakan. Lagu-lagu sekarang masuk kanan keluar kiri, nggak ada terasa sama kita. Itu kenapa? Karena kita udah meninggalkan progresi chordnya, melodinya, rasanya, tidak ketemu lagi. Cuma arahnya komersial. Pastilah kalau model itu tidak akan bertahan lagu itu. Nah itu mungkin Pak Budi. Jadi kita berharap kembalilah ke tradisi kita, masalah lirik, masalah progresi chord, masalah interval melodi, pelajarilah lagu-lagu tradisi. Dan untuk lirik itu pelajarilah budaya-budaya Minang yang lama-lama. Kemarin sudah sampaikan Pak Budi buku si Idrus Hakimi, yaitu cukup tuh apa budaya-budaya Minang ada di dalam semua. Pelajari itu. Dari situ kita nanti berangkat untuk membuat lirik. Biar nggak keluar kata-kata yang apa, yang tidak enak kalau kita Minang ini mendengarnya gitu. Karena saat ini pendengar kita itu bukan seperti gini.
Ariel Noah saat ini sudah mulai bukan membuat barrier, tapi membuat situasi baru supaya pendengarnya nggak harus datang ke tempat panggungnya dia. Karena mindsetnya sekarang pendengar artis itu bukan harus nonton ke tempat konser. Karena hari ini semua, ya terutama di Amerika ya, artis-artis luar hampir setiap bulan mengadakan konser di virtual, di metaverse. Dan CEO-nya Spotify bicara bahwa pendengar yang sebenarnya saat ini adalah pendengar yang ada di Spotify. Ada berapa pendengar di Spotify? Ada 400 juta. Sekarang bagi kita komposer-komposer muda di sini, harapannya adalah membuat karya yang bagus, ya, bukan menjadikan karya itu harus hits. Kalau dulu zaman-zamannya Om Agus ini, gimana lagu itu jadi hits? Benar, ada Kasih Tujuh Muaru, ada apa lagi lah, saya dari kecil udah kenal lagu-lagu Minang yang hebat-hebat. Tapi hari ini pandangannya tidak seperti itu. Mindsetnya adalah musik industri. Kenapa? Nanti kita buka data, saya ini mati lampu, kalau hidup lampu kita buka datanya. Bahwa ada anak baru, ya kalau saya tanda kutip, baru anak kemarin sore, secara musikalitas, kalau lagu tidak ada yang jelek di muka bumi ini. Kalau ada teman-teman bilang lagu itu jelek, tidak boleh, karena lagu itu semua karya cipta baik semua. Tapi secara musikalitas mungkin ada yang baru belajar, ada yang menengah, juga ada yang advance. Bagi anak ini adalah anak kemarin sore secara musikalitas, tapi secara pemikiran dia lebih smart untuk masuk ke wilayah musik industri. Dia coba membuat musik DJ-DJ-an loh, bukan DJ profesional, DJ-DJ-an, tanda kutip ya. Dia daftarkan ke kita, kemarin dia udah bisa tarik sekitar 22 juta dari hasil musiknya dia. Tempat tinggalnya di Jakarta? Enggak, Jawa Tengah ya? Di Jawa Tengah, di kota kecil. Tapi kenyataan yang ada, ya itu. Terus kita mau marah sama dia, wah musiknya nggak bagus, kurang musikalitas, kenapa lu bisa dapat uangnya banyak? Kenapa yang teman-teman di sini udah bikin musik sampai dari pagi sampai pagi lagi begadang-begadangan, nanti udah setengah nih kurang bagus, bikin lagi aransemen. Akhirnya apa? Bener kata pepatah, kalau satu band di dalamnya orang pintar semua, nggak pernah ada yang jadi tuh lagunya. Jadi harus ada yang lebih pintar dan yang setara. Contohnya hari ini Dani mau ganti vokalnya berapapun dia tetap Dewa 19 yang top. Kenapa? Karena pentolannya ada satu. Tapi kalau pentolannya semua nggak jadi tuh Dewa. Banyak kasus yang lain. Tapi ini kenyataan yang ada, bahwa lagu-lagu itu harus berpikir secara musik industri. Bagaimana cara satu bulan ini bisa menghasilkan 30 lagu? Berarti satu hari satu lagu. Itu yang perlu kita pikirkan. Karena hitung-hitungan digital adalah hitungan algoritma. Dia tidak pernah tahu lagu yang hits yang mana. Dan dia tidak bisa nunjuk lagu itu hits atau tidak. Semua itu Tuhan punya kuasa. Tapi proses perjalanannya adalah musiknya seberapa konsisten yang hadir di dalam dunia digital. Seberapa konsisten musik itu ada hadir di dalam digital. Itu yang dibaca algoritma, bahwa lagu ini menarik untuk diangkat. Siapa yang angkat? Semua para DSP, digital service provider atau toko musik online. Atau kita sebut lagi ada Spotify, ada IG Reels, ada TikTok, ada Facebook, ada Apple Music, ada Amazon, ada Deezer dan lain-lain. Ada lebih dari 150 DSP di dunia. Etalase. Bagaimana lagu kita ada di mereka semua, di belahan dunia manapun. Kalau dulu mungkin kita di Minang, lagu ini bagaimana semua label berusaha lagunya ada di mana-mana, kalau bisa sampai ke Jambi. Dan terbukti, tapi pengirimannya harus pakai truk. Ya, Minang Record itu kalau Om Yu ngirimin, wah itu bertruk-truk ke Jambi lah segala macam dengan segala caranya. Biayanya besar. Sewa cetaknya udah berapa? Ya kan? Cetak harus minimum 1.000 lah, 5.000, udah berapa biayanya? Tapi dengan digital ini, dengan biaya yang sangat rendah, tapi bisa ada di seluruh dunia, kemungkinan untuk lagu ini banyak diputar orang, sangat nggak?
sangat mungkin. Dan mungkin nggak lagu Minang ini tiba-tiba orang Finlandia akan puter? Sangat mungkin. Bahkan dia nggak tahu lagu Minang gimana caranya. Lagu universal. Mau liriknya Minang, mau lirik apa, yang penting kata dia enak, jadi dia play. Tidak ada spesifikasi tentang musik, karena musik itu universal saat ini, karena semua platformnya digital. Ingat, semua orang saat ini yang serba digital, untuk mendengarkan musik hanya lebih 99% bisa dikatakan hanya mendengar lewat handphone. Kalau zaman dulu masih ada tip di rumah, ya kan? Dengar, duduk pulang kantor, dengerin musik Minang, sound sistemnya besar. Hari ini enggak. Handphonenya si Apple, tapi headphonenya 100.000. Hasilnya gimana? Jadi biasa-biasa aja dong. Tapi dia punya Apple, headphonenya yang harganya 10 juta juga. Itu lagu jadi luar biasa di dalamnya. Ya, karena kecanggihan teknologi earphone-nya. Jadi dengar musik sekarang, handphonenya Android, tapi headphone-nya beli yang harganya 1 jutaan, 1,5 ya, beda hasilnya. Daripada kita beli yang harganya 20.000, ada juga kan headphone kan, baru dipakai berapa minggu udah bunyi-bunyi. Nah, itu kepuasan batin kita untuk mendengarkan musik. Nah, pada akhirnya mendengarkan musik itu, zaman dulu waktu saya di Aquarius sama-sama Agnes waktu itu, baru di mixing Agnes hari ini, sound engineer-nya seneng, namanya Tommy waktu itu. Wah yo, lagu Agnes udah gue kelarin, wah keren. Tiba-tiba besok dia pergi ke Glodok, lagu yang dia selesai mixing itu ada di RBT, itu zaman RBT dulu, ada di RBT di Glodok, masih puter kok udah ada aja lagu. Terus gimana ya, bajak cepet banget kan, lagu belum keluar tapi bajakannya udah ada. Itu yang terjadi. Tapi dengan ada digital konsep ini, ada kode ISRC, International Standard Recording Code, itu bisa menghindari pembajakan-pembajakan yang ada karena nomor serialnya sudah paten, regulasi dunianya sudah berjalan. Sehingga lagu ini kalau kita putar ke Mall Basco, ini lagu siapa ya? Lalu kita searching lewat Google Assistant. Oke Google, ini lagu apa ya? Terus dia searching, akhirnya dia kasih tahu namanya, nama artis, judul lagu. Nah itu kok bisa tahu Google, hebat banget ya? Karena Google itu membaca kode ISRC itu, sehingga dia tahu bahwa ini lagunya si A, ini lagunya si B. Jadi tidak ada pembajakan. Lalu ada kode UPC untuk menentukan kode produknya. Dan itu sangat penting untuk kita tahu bagaimana sistem musik digital ini berkembang saat ini. Perlu kita punya tim. Setiap kita punya produksi, tidak hanya cuma sekedar diproduksi habis itu dilemparkan atau didaftarkan ke agregator. Terus habis itu duduk manis nunggu dia viral naik. Mungkin nggak? Nggak bakalan mungkin. Apapun bentuk lagunya, tetap si yang punya lagu atau komposer atau artis atau musisinya wajib untuk mendorong atau nge-push atau istilahnya mengangkat lagu itu bersama-sama dengan tim lewat sosmed, dikasih ads, ya lemparkan link-link kemana-mana aja. Lalu dengan adanya publicist di sebuah agregator bisa nanti diperbantukan lewat komunitas. Komunitas ini tukang ya, istilah kalau di Jakarta tukang boosting. Karena agregator ini banyak problem. Nah, sekarang kita cerita problem-problemnya ya. Kebanyakan agregator itu, yang pertama adalah alamatnya. Ini problem-problem basic nih. Yang kedua, sistem. Ya, yang ketiga, manpower ya. Ya, alamat sudah pasti banyak yang nggak jelas, bisa dicek kalau mau cari alamat agregator A, agregator B. Kenapa? Karena semuanya itu jadi sub agre, ya, saya singkat atau disebut agen. Nah, agen-agen ini banyak yang akhirnya jadi istilah, dia menjadi
Ya kalau di bidang apapun di bisnis ini, mau di politik, mau di bisnis, sama nggak kata-kata mafia? Ya kan? Ya kita sebut aja lah, agen. Nah inilah yang bersumber, karena apa? Agregator di dunia itu banyak, salah satunya ada Believe. Ini dari Prancis ya, saya singkat-singkat aja, French. Lalu ada Untor, ada Softlander, ya, lain-lain, dan ada Nexar. ID. Banyak ini, sekitar belasan. Kenapa ada Nexar? Ada Believe, ada Tuncor, ada Softlander, ada Nexar. Karena kebanyakan yang di Indonesia, yang di Indo ini tidak punya sistem. Tidak ada sistem. Mereka jadi afiliasi kemana? Ke semua ini. Langsung ke semua platform DSP. Sedangkan yang ini tidak. Karena apa? Ketika pertanyaannya, si komposer nanya pertamanya, berapa penghasilan saya? Yang kedua, bagaimana analitik? Yang ketiga, withdraw dan sebagainya. Nah, yang paling penting kan biasa komposer nanya, udah berapa nih hasil bulan ini? Terus si agen ini bilangnya apa? Oh ya ntar ya, kami cek dulu. Kenapa dia ngomong berani gitu? Karena dia harus cek dulu ke sini. Dia harus cek dulu yang dia masukin. Karena setiap, ini anggap ini komposer ya. Ini komposer. Nah, komposer ini dia memasukkan atau transfer data WAV, data lagu, ya. Diserahkan semua lagunya ke agent ini agent A namanya. Kita di Nexar ini secara digital kontraknya ada. Terus komposer pengen minta lagi, tolong dong dibikinin kertasnya, ada formnya, kita kasih. Kadang-kadang pakai kertas aja masih bisa masalah, benar? Apalagi nggak ada MOU-nya, gitu. Setidak-tidaknya dengan ada MOU dan tanda tangan itu punya pegangan. Karena perusahaan-perusahaan ini semuanya resmi, berbadan hukum, ya. Dan Nexar pun berbadan hukum. Pajak bersih, pajak harus disalurkan. PPh 21-nya jalan, PPh 23-nya jalan. Kalau di publisher itu PPh 23 15%. Kalau di agregator itu namanya pendapatan. PPh 21 2,5%. Kalau tidak ada NPWP 3%. Kalau di publisher tidak ada NPWP 30%. Karena itu udah dari regulasi pemerintah. Nah, ini gambaran pertama sebuah agregator. Hadiah indah di desainku.
suarkan di dalam baroah dia berjalan. Tinggalkan cinta kasih jo sayang dan salamu ko samo dijual. Rupo lain bagung nobar Abi Mario sapa dibuat. Orang indah ada balikan untuk adia si jantung hati. Bila bapak mencoba hujan membanting kolam tak akan hari. Tiba pane aja makan asalkan dapat pinta dicari. Dengan tongan malam lingkaran kaulah membunuh baik tinggalkan kampung mencari piting kembali bareng aku lagi ada baku bulan puasa hari lampiayo badan gak bisa pulang yodek corona mandi dan baru matango kagak bisa pulang kos-kosan kagak bisa pulang mana abah kagak bisa pulang udah dirantau kagak bisa pulang. Suara wajah tuh cuma ibu kawan-kawan. Enggak itu tuh ya. Dia satu orang orang pakai ini. Saya paham kan. Semuanya. Dia ada orang bawa pakai ini. Pasangan jual. Apaan? Ada. Jawab ya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran wa syukurillah amma ba'du. Sejenak izinkan kami menyapa yang terhormat Kepala Bapak Kasih Seni Budaya Taman Budaya, kemudian para instruktur workshop musik kita pada hari ini, dan juga karyawan dan karyawati UPTD Taman Budaya, serta seluruh peserta workshop seni musik pada tahun 2023 ini. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita sudah berada di penghujung acara penutupan workshop musik maaf. Untuk itu marilah kita dengarkan sambutan sekaligus penutupan acara secara resmi oleh Bapak Kasih kepada Bapak Ade Fdila. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Kasih Pergelaran, Bapak Pamong Media, Pemuda Media, Bapak Ibu narasumber, ada Pak Ian Henry. Tadi juga sudah ada di sini bersama kita ada Pak Agus Tahir, kemudian ada di hari pertemuan juga ada Pak Kuswadi. Seterusnya kepada Bapak Ibu dahulu semuanya, para peserta workshop musik yang sudah terlaksana selama 3 hari dari hari Selasa sampai Kamis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, workshop seni budaya khususnya seni musik
yang kita laksanakan pada pekan ini bisa terlaksana dengan baik, dan ini merupakan workshop terakhir untuk workshop seni budaya yang dilaksanakan selama 3 hari. Telah berlangsung sejak awal tahun, ada workshop teater, workshop fotografi, workshop sastra, workshop tari, workshop kriya, dan sekarang workshop musik. Selamat salam kita sampaikan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak banyak yang kami sampaikan, tentu saja ucapan terima kasih kepada instruktur ataupun narasumber yang sudah berbagi ilmu, skill, pengalaman, dan inspirasi kepada semuanya para peserta workshop musik yang jumlahnya ada 42 orang. Dan kita berharap dengan workshop musik yang telah dilaksanakan selama 3 hari ini bisa untuk seperti tema ya, yaitu mengembalikan kejayaan lagu Minang. Mudah-mudahan saja dari 42 orang peserta ini bisa kembali lahir pencipta lagu seperti Agus Tahir ya, kemudian juga Pak Sekri Priman, dan juga yang lainnya sangat banyak, dan tidak hanya banyak keluar artis-artis Minang atau penyanyi Minang, tapi juga yang bisa menciptakan lagu-lagu Minang seperti yang tadi ya, 4 terpilih tadi dari berbagai jenis, bisa gaya-gaya lama yang lebih sendu, ratap, bisa juga lebih ceria, jenaka, gaya-gaya seperti Nidon ya, yang lebih lucu dan cocok untuk generasi milenial yang sepanjang hari akrab dengan TikTok. Meskipun temanya mengembalikan kejayaan lagu Minang, tapi juga tidak kita tutup atau memungkiri bahwa di Sumatera Barat juga ada etnis yang lain, seperti lagu Jawa, lagu Sunda, lagu Batak, dan juga Mentawai. Karena juga hadir dalam workshop ini ada peserta kita, teman kita dari Mentawai. Saya tidak tahu apakah sempat dibahas karyanya. Ada apa ya? Yang dari Mentawai sempat dibahas karyanya. Mudah-mudahan saja itu juga bisa memicu lahirnya lagu-lagu dari daerah lain, juga dari Mentawai, karena Mentawai juga bagian dari Sumatera Barat, dan kita berharap lagunya juga ataupun musik di sana juga bisa berkembang, karena beberapa waktu lalu juga ada workshop untuk penciptaan musik di sana, karena selama ini alat musik mereka banyak yang diambil ataupun bersumber dari alam, seperti tiki yang tato itu kan bisa jadi alat musik. Itu kan Pak Supriyadi Santono ya. Dan juga seperti yang diulang dan dikuatkan lagi oleh moderator kita tadi, bahwa diharapkan kepada Bapak Ibu mudah-mudahan semuanya yang menjadi kreator dan musik ini bisa mengambil kedua sisinya. Pertama ada sisi komersil, artinya sesuai dengan tema kita, yaitu program unggulan gubernur mencetak 100.000 entrepreneur milenial. Artinya ada sisi kewirausahaan, artinya bagaimana kawan-kawan itu berkarya bisa menghasilkan titik itu. Jadi itu harapan kami dari tahun budaya. Kemudian di akhir bulan Mei ini juga ada kegiatan yang berhubungan dengan musik, yaitu akan ada lomba penyanyi Minang. Hanya kami mewakili dari pimpinan, karena Bapak Kepala Dinas sedang ke Jakarta, Bapak Kepala Taman Budaya sedang audiensi di kantor gubernur, dan kami mewakili untuk menutup workshop kita selama 3 hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Workshop musik tahun 2023 dengan tema mengembalikan kejayaan lagu Minang tanggal 9 sampai 11 Mei 2023 secara resmi dinyatakan ditutup.
Rizky Suprianda dari Kota Padang. Untuk kesan dan pesannya untuk workshop musik kali ini sangat bagus karena lebih mengedepankan bagaimana kita sebagai yang muda agar dapat menciptakan lagu Minang dengan kata-kata dan kalimat yang baik. Kenalkan, nama saya Ivan Alfimus dari Sijunjung. Jadi untuk workshop musik kali ini saya rasa cukup bagus karena kami sebagai peserta diarahkan untuk membuat karya penciptaan musik atau penciptaan lagu lebih terarah dengan bagaimana pada era kejayaan musik Minang dahulu. Nah, jadi untuk saran saya untuk kedepannya, untuk Taman Budaya Padang tetap kembali mengadakan workshop-workshop seperti ini untuk kaum-kaum muda berikutnya. Halo, perkenalkan nama saya Gilang Widawanarta. Saya 21 tahun, saya berkuliah di ISI, Institut Seni Indonesia Prampanjang. Kesan saya pada acara hari ini sangat menarik karena saya mendapatkan pelajaran yang bisa membuat saya menambah wawasan saya dan akan berkarya lebih baik lagi. Terima kasih, acara ini terbaik sekali.